adanya KSSK, reform undang-undang perbankan, di akhirnya kita kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Itu kita coba rangkum semua lesson learned kita dalam krisis itu menjadi sebuah undang-undang. Pada saat itu kita 998 kita belum punya LPS. Jadi saya sampaikan bahwa LPS baru disebut 2004. Kemudian program penjaminan sendiri waktu itu kita namai sebagai program penjaminan pemerintah, itu kita titipkan kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN). Tetapi khusus untuk yang BPR itu kan tempat Pak Budi, yaitu Direktorat Perbankan dan UJP, serta salah satu direktorat di BI yang dipimpin oleh Pak Didi Madiono, Pak Bu Libraliana waktu itu ya. Jadi itu merupakan lesson buat kita. Karena ketiadaan LPS, maka kepercayaan terhadap perbankan menurun. Sehingga ada waktu itu ada bank run atau RAS itu. Sehingga kita bank itu kemudian kita rekap, kita sehatkan, kita restructuring, kita beku kegiatan usaha, kita likuidasi ya. Itu karena tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Akhirnya kita masuk dengan blanket garansi, yaitu seluruh simpanan dijamin. Itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Begitu kepercayaan masyarakat pulih, bank sudah kita terseleksi dengan baik ya, karena ada BDL, 52 BBO, BBKU, dan Bank Rekap. Itu kita seleksi sehingga kita beruntung. Pada saat kita bikin LPS, kita sudah punya bank yang cukup sehat. Sehingga pada saat LPS berdiri, itu penjaminan hanya 100 juta. Yang kemudian kita, nah ini tadi mengenai rangkaian ceritanya, rangkaian kronologinya ya. Di 2008 kita punya namanya krisis global ya, yang imbasnya ke Indonesia juga. Kalau kita 98 kan magnitudenya di Indonesia. Tapi kalau yang 2008 itu kita kena imbas. Ya, itu juga kemudian kita mencoba untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Sehingga kita menaikkan penjaminan menjadi 2 miliar. Itu kira-kira ya. Bahkan ya, kita mengubah undang-undang LPS karena kondisi untuk menaikkan penjaminan itu belum tercapture di pasal 11 Undang-Undang LPS. Sehingga kemudian kita mengubah undang-undang itu dengan perpu. Jadi pada tahun 2008 itu kita menerbitkan 4 perpu. Ini yang coba kita capture di sini ya. Yaitu perpu mengenai perubahan Undang-Undang BI, perpu mengenai perubahan Undang-Undang LPS, dan perpu mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Kita sebut sebagai perpu Jisamsu 234. Ya, perpu Jisamsu ya untuk menghafal ya. Nah itu yang perlu kita ini. Jadi memang ada rangkaian yang kemudian menjadi bisa kita capture menjadi perubahan penyelenggaraan hukum perbankan, termasuk kemudian di Undang-Undang Nomor 4 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ di LPS fungsinya diperkuat kembali Pak, termasuk bisa melakukan early intervention, penempatan dana seperti itu. Jadi waktu kita direview oleh peer group kita dalam financial sector FSAP ya, semacam assessment ya, program itu kita bisa menyampaikan bahwa memang bagaimana suatu struktur atau ekosistem hubungan perbankan itu diciptakan, salah satunya karena pengalaman lesson learned kita krisis, kita udah cukup panjang krisisnya, jangan terulang lagi di masa depan. Itulah yang ingin kita harapkan, antara lain melalui lesson learned yang kita bisa dapat di buku ini. Sebenarnya ini merupakan perjalanan dari bagaimana reform kita di bidang hukum perbankan. Jadi kalau kita lihat, ini memang kita potong ya. Kita tidak mulai dari 92 ya. 92 itu kita melakukan reform pertama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, Undang-Undang Perasuransian, dana pensiun. Tapi kita coba kita lakukan di 2008. 2008 itu kita tadi yang kita bersama-sama kita punya krisis tahun 97, 98 ya. Itu kita di situ ada berbagai aturan yang kita terbitkan. Antara lain yaitu Undang-Undang Perbankan ya. Undang-Undang Perbankan kita ubah. Masih ingat ya, kita mengubah pasal 37A dan 37B Undang-Undang Perbankan. Masih ingat ya, waktu itu kita mengubah 2 pasal itu, antara lain untuk membentuk BPPN. Nah kemudian kita juga mengubah
Undang-Undang BI. Karena kita sadar bahwa Undang-Undang 1368 waktu itu ya, daftar isinya nih Pak Budi ya. Terus yang Undang-Undang next slide. Slide selanjutnya ya. Terus ya, lanjut. Nah ini ya, ini sebelumnya. Ini timeline dari perjalanan sebelumnya. Sebelumnya tolong, sebelumnya. Ini timeline dari perjalanan kita. Coba kita capture dalam sebuah timeline. Saya cerita mengenai 978 krisis. Kita kemudian punya undang-undang perbankan ya, menerbitkan pasal 37A. Kemudian tahun 99 kita punya undang-undang mengenai Bank Indonesia. Kita jadikan Bank Indonesia itu independen. Yang kita yakini bahwa itu yang terbaik buat format dan ekosistem perbankan Indonesia. Kemudian masih ingat kita punya undang-undang paket undang-undang di bidang keuangan negara. Antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang 1 2004. Nah kalau kita lihat di undang-undang ini kita kental dengan trauma dan upaya untuk disiplin karena kita sebelumnya mengalami krisis. Di 2008 ketika ada peristiwa subprime mortgage itu di Amerika Serikat dan Eropa ya, atau kita sebut sebagai global financial crisis, kemudian kita menerbitkan berbagai respon kebijakan. Respon kebijakan ini pun dalam bentuk undang-undang, Perpu waktu itu ya, Perpu di Samsu tadi ya. Perpu 2 mengenai perubahan Undang-Undang BI, Perpu 3 mengenai perubahan Undang-Undang LPS, Perpu 4 mengenai jaring pengaman sistem keuangan. 3 Perpu ini, 2 kemudian diundangkan jadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 7. Tetapi Perpu tadi mengenai JPSK tadi itu menjadi persoalan, waktu itu menjadi persoalan konstitusional ya. Tetapi di kemudian hari kita mengundangkannya dalam bentuk Undang-Undang 9 2016. Kita juga kemudian Undang-Undang OJK. OJK itu tidak datang tiba-tiba, tapi sudah dimandatkan di undang-undang sebelumnya. Tetapi karena perkembangan dan suasana dinamika ketatanegaraan kita, baru di tahun 2011 kita berhasil menerbitkan OJK. Kemudian ada, tadi saya sampaikan bahwa kita menerbitkan Perpu, salah satunya adalah Perpu 4 mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Perpu itu diterima atau ditolak oleh DPR. Tapi pada saat itu, dinamika di parlemen adalah belum bisa mengambil keputusan, sehingga kita mencabut Perpu itu dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015. Kemudian kita juga ada Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yaitu Undang-Undang 2016. Jadi KSSK itu diterbitkan dibentuk 2008. Tetapi begitu formalnya, sesuai dengan undang-undang yang ada di hukum positif kita, yaitu dengan Undang-Undang 9 2016 tadi, yaitu Undang-Undang PPKSK. Nah kemudian ini yang juga sering kita lupakan, baru 4 tahun yang lalu kita udah lupa bahwa kita mengalami pandemi COVID, yang kita juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Dan terakhir ya, ini moga menjadi lesson learned, menjadi penguatan, pengembangan, kita menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di situ kita mereform seluruh lembaga itu, menambah OJK, kewenangan OJK, menambah kewenangan BI, menambah kewenangan LPS dan juga Kementerian Keuangan. Nah, PR kita adalah saat ini itu kita harus menerbitkan PP peraturan pelaksanaannya Pak Budi. Nah, ini semoga bisa menjadi bahan pegangan kita buat menerbitkan PP ya. Sekaligus promosi ya Pak Budi. Jadi ini nanti bisa dipesan di teman-teman juga ya. Jadi menurut saya capturing knowledge itu menjadi wajib bagi kita. Sebuah institusi Kementerian Keuangan 80.000 pegawai ya, 60.000 pegawai dengan gen muda ya, Gen Z ya, itu perlu mengcapture knowledge ya. Orang-orang seperti saya dan bahkan Pak Budi ini sudah menjadi orang langka ya. Jadi menulislah Pak Budi juga saya dorong untuk nulis. Jadi terima kasih kepada perusahaan Kementerian Keuangan. Tanpa ini kita tidak bisa berbagi pengalaman ya, lesson learned buat kita bersama. Kutipan saya paling suka itu adalah kutipan Pak Kwek, Pak Budiono ya, Ibu Sri Mulyani ya. Memang krisis itu kan datang tak terduga. Krisis itu seperti maling ya, seperti perampok, pencuri ya. Kalau keluar namanya bukan krisis ya. Kalau maling datang ke tempat kita, ketok-ketok, Pak, saya mau ngambil sepeda Bapak, itu kan bukan krisis ya. Ini yang terjadi. Dengan adanya protokol manajemen krisis, kita kemudian sudah punya defense, yaitu fourth line of defense. Coba mungkin di tayangan saya, kembali ke tayangan ya. Jadi ada 4 line of defense.
coba di ini. Jadi dengan Undang-Undang P2SK ini kita memperkuat protokol itu, Pak. Ya, kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan, menyempurnakan berbagai aturan. Itu kita penting buat kita karena protokol manajemen krisis itulah yang akan mencegah kita dari terjadinya krisis. Jadi kita menjadi penting ya di Indonesia itu bahkan sebuah protokol manajemen krisis kita undangkan dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang 9 2016 mengenai pencegahan dan penanganan krisis keuangan yang kita sempurnakan dengan Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang P2SK tadi. Ya kalau kita lihat coba bisa ditayangkan yang mengenai krisis tadi ya, mengenai 4 line of defense ya. Ini adalah jaring pengaman sistem keuangan ya. Ini yang kita sadari, coba di zoom dikit. Ini adalah yang kita sadari bahwa kita harus menyempurnakan 4 lembaga ini yang kemudian sekarang menjadi bagian dari KSSK. Yaitu kalau kita punya pengaturan dan pengawasan yang baik, maka kita akan tercegah dari 3 jaring lainnya. Yaitu pengaturan dan pengawasan itu menjadi first line of defense. Yang kedua, pada saat bank itu mengalami kesulitan likuiditas, itu kemudian dia bisa memanfaatkan kewenangan BI sebagai the lender of the last resort. Kemudian tadi 2004 kita sudah punya LPS yang kita sempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 2023 dengan adanya penempatan dana, ada resolusi bank. Nah kemudian juga di manajemen krisis ya. Jadi kita menghindarkan sejauh mungkin taxpayer money ya, uang para pembayar pajak untuk menyelamatkan bank. Meskipun tadi kita tahu filosofi menyelamatkan bank itu bukan menyelamatkan banknya, tapi melaksanakan fungsi intermediary. Saya boleh mentamsilkan kalau kita sakit jantung, itu semua biaya kan kita keluarkan. Tapi kalau kita sakit kulit aja, bisa kita tutupi ya. Gatal-gatal di sini atau penyakit kulit bisa tutupi. Tapi jantung itu adalah vital. Makanya kemudian seluruh seluruh net ini kita gunakan untuk menjauhkan sejauh mungkin dari uang masyarakat. Ingat, di tahun 98 kita melakukan rekap itu kan dari APBN. Kita di Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Penjaminan BPR dari APBN. Jebol semua. Jebol semua ya, ada rekening 502 ingat kan? Nah itu kira-kira ya. Nah dengan adanya lines of defense ini, maka kemudian kita taruh taxpayer money itu di paling belakang. Ya, kita menggunakan dulu lembaga-lembaga yang ada ini, meskipun lembaga itu adalah badan hukum sui generis ya, terutama kalau OJK bukan ya, BI dan LPS itu badan hukum sendiri. Tetapi dia melaksanakan fungsi-fungsi negara, yaitu membuat tenang masyarakat dalam melakukan aktivitas sistem keuangan.